Perkenalkan, saya Rifina Riswanti dengan NIM 2020-31020. Saya merupakan mahasiswi ITPLN, Fakultas Telematika Energi, Prodi S1 Teknik Informatika. Baik, saat ini saya ingin memberikan sedikit tutorial mengenai aplikasi Balsamiq Mockup. Nah, jadi yang pertama, saya akan menggunakan atau membuat dua buah tampilan. Yang pertama tampilan pada desktop dan yang kedua tampilan pada smartphone. Nah, Balsamiq ini merupakan aplikasi untuk membuat desain atau tampilan UI atau user interface, di mana nanti desain inilah yang biasanya digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Baik, langsung saja. Ini yang sudah saya buat sebelumnya, dan kita akan membuat seperti ini juga di lembar yang baru. Ini dimulai dari halaman pertama dulu untuk desktopnya. Nah, jadi yang pertama kita buat atau kita rename dulu namanya. Untuk slide pertama kita beri nama nah, setelah itu kita ambil bentuk dari desktop itu sendiri. Nah, di sini ada bermacam-macam bentuknya. Ada handphone, video player, dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang saya ingin menggunakan yang tampilan window atau yang biasa muncul di desktop sendiri. Nih, untuk memperbesar atau memperkecilnya, saya menggunakan kontrol. Kalau memperbesar, kontrol ditambah dengan plus atau sama dengan. Untuk memperkecil, kontrol dengan tanda min. Ini tinggal diperbesar lagi. Nah, oke, cukup. Di sini diberi nama sistem inventaris karena saya ingin membuat data inventaris. Nah, selanjutnya saya akan berikan ini
mode screen untuk membuat layarnya gelap. Disesuaikan saja sih tampilannya. Nah, kita rapikan. Selanjutnya kita beri gambar supaya lebih menarik. Gambarnya itu ada di media. Kita klik image, ditarik. Double klik, lalu kita ambil. Nah, ini saya mempunyai gambar atau sebuah logo. Ini yang nantinya akan saya buat logo suatu perusahaan. Saja kita beri judul. Judulnya itu bisa seperti ini. Lalu nanti kita kasih button-button ini. Judulnya itu ada di teks. Boleh pakai subtitle atau labeling. Kayak gini. Lalu kita beri nama lagi, sistem inventaris, dan nama PT-nya. Ini bisa disesuaikan besar kecilnya suatu hurufnya. Fontnya bisa diubah-ubah. Warnanya pun bisa diubah di sini. Ini supaya selaras saja sama warna ini. Jadi kita buat yang agak mirip-mirip dengan warnanya. Setelah itu kita tambahkan button. Saya akan menggunakan 4 button. Data barang. Data supplier. Lalu kemudian ini ada info. Dan yang terakhir adalah menu untuk keluar. Ini optional, nanti terserah mau bikinnya itu beberapa button, disesuaikan saja sama kebutuhan. Nah, ini bisa kita atur-atur mau kita letakkan di mana. Ini kuncinya ini adalah kreativitas, terus juga selera yang pembuatnya enaknya bagaimana. Karena kalau bahasa ini hanya tampilannya saja atau sebuah desain. Nah, ini sudah cukup ya. Oh, boleh juga ini nanti di bold supaya lebih jelas.
Nah, selanjutnya di sini kita beri nama dulu. Tadi kan menu pertama itu halaman utama, lalu saya ingin memberi nama menu data barang. Lalu di sini rename juga. Kita buat dulu data barangnya. Ini kita pindahkan di sini, boleh. Ini kita ganti nanti. Untuk menggantinya tinggal double klik, lalu kita tulis barang. Selanjutnya nanti di sini tuh akan kita buat seperti ini. Ini untuk teksnya nanti. Lalu di sini ada kode, nama, harga, stok barang. Nah, ini optional. Nanti yang diperlukan yang mana saja. Ini kita hapus satu. Di sini akan di sini dan di sini. Menu-menu pilihannya nanti. Nah, untuk membuat tulisannya itu bisa di teks. Boleh label atau subtitle. Pakai yang subtitle aja. Ini disesuaikan saja letaknya mau di mana. Lalu kita tulis menu-menu apa saja yang ada di dalam submenu apa saja yang ada di dalam menu-menu ini. Lalu di sini tadi apa ya? Oh, harga dan stok. Oke. Kita ikutin yang sudah dibuat tadi. Dan juga stok. Nah, kalau dirasa kurang enak dipandang, bisa diubah-ubah lagi kotak-kotaknya. Lalu selanjutnya kita isi di sini kotak-kotak menggunakan di sini itu ada namanya text input. Nah, text input ini yang nantinya akan diisikan nama atau kode barangnya. Tinggal kontrol. Nah, ada 4. Nah, sini nah, mungkin untuk mempercantiknya kita bisa beri warna. Ini misalkan kita kasih warna orange. Kalau kegelapan bisa diganti dengan warna yang lain di sebelahnya mungkin.
Nah, ini disesuaikan saja sama selera masing-masing. Nah, lalu selanjutnya ke data supplier. Masih sama seperti data barang. Oh, atau ini kita hapus saja dulu. Data supplier ini kita move to trace. Lalu yang ini kita duplikat, Ctrl D. Nah, ini kan udah ke copy atau ya sudah terkopaskan. Nah, ini tinggal diganti deh. Apa saja ini? Data supplier, kode, nama, dan alamat. Oke. Kode barang, nama, dan alamat dari supplier itu. Ini mungkin lebih bagus ini warnanya. Ini harus. Ini kita turunin. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Oh iya, sebelumnya tadi ini belum diganti. Ini bisa kita ganti untuk menu pilihan. Kembali ke halaman utama. Lalu ini simpan. Ini keluar ya. Ini juga sama. Dan keluar. Ini juga belum diganti. Nah, di sini kita di menu sini juga kita ganti. Dari data barang juga tadi belum diganti. Nah, di sini apa? Sistem inventaris tidak apa-apa. Nah, ini kan sudah jadi nih 3 slide. Kurang 1 slide lagi. Oke, kita kopas saja. Kontrol. Nah, ini udah. Oh, kelebihan. Nah, di sini kita ganti dari sini aja. Lalu di sini sepertinya tidak muat karena nanti kita akan membuat tabelnya. Jadi ini kita ubah dulu ukuran dari fontnya ini sendiri. 20. Iya, 20 cukup. Nanti 20. 20. Di sini ini pindah ke sini. Nah, ubah aja sesuai dengan kemauan kita. Seperti ini. Oke, lalu di sini saya tadi sudah membuat tabel. Ke ini dulu ya, ke media, lalu image. Kita tempel di sini tabelnya.
tabelnya itu tadi saya simpan di picture lalu invoice. Nah, untuk ukuran juga disesuaikan sama keinginan masing-masing. Di sini tuh biasanya kalau dalam invoice itu ada kode suppliernya, nama dan juga alamat. Bagus. Udah ketemu. Ini bisa diperbesar. Ini juga bisa. Gampang ke bawah. Jika ingin taruh di kiri juga tidak apa-apa, atau mau ditaruh di tengah-tengah. Tengah-tengah juga tidak masalah seperti ini. Nah, di sini ada kembali simpan dan juga keluar. Sama. Oh iya, ini belum di rename. Kita rename dulu. Ini juga. Ini bisa geser ke bawah. Ini. Lalu kemudian kita buat untuk menu-menu button-button ini jika kita klik nantinya. Di sini kalau kita klik simpan, kemungkinan muncul ini saya tekan di tengah-tengah. Nah, dan di sini untuk menu keluar. Udah aja.
besar ukurannya jadi 24. Lalu di sini tidak. Ukurannya juga diperbesar dulu. Mungkin warnanya bisa kita ubah kuning. Nah, terang. Bisa disesuaikan supaya batas atas dan batas bawahnya itu sama. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa diduplikat aja. Jadi diberi dulu, beri nama, pemberitahuan, kita name. Terus selanjutnya di sini keluar pemberitahuan. Nah, di sininya baru kita klik keluar. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat link atau sambungan. Nantinya kalau kita klik, dia akan keluar di mana gitu. Misal seperti ini, data barang. Kita klik, nanti dia akan muncul harusnya di data barang yang ini. Caranya, klik dulu data barang ini. Jadi ada links, kita pilih yang menu data barang. Nah, lalu di sini ada data supplier. Data supplier juga kita pilihnya ya ke data supplier. Oh, yang tadi belum juga. Data supplier yang tadi bilang. Tebak lagi aja ya. Kita ganti. Ini tadi kehapus. Nah, di sini kita kode dan juga alamat. Udah, tadi name supplier. Di sini juga jangan lupa diganti. Oke, kita balik lagi. Data supplier ini kita klik, kita beri link ke data supplier. Invoice juga sama, kita beri link ke menu invoice. Lalu kalau keluar kita klik untuk yang menu keluar. Lalu di sini data barang kalau misalkan kita klik kembali, berarti dia akan kembali ke halaman utama tanpa menyimpannya. Sedangkan kalau kesimpan, dia nanti akan ke link ke yang kesimpan. Nah, kalau keluar, keluarnya juga sama, nanti dia akan keluar. Atau nanti nih kita bikin dulu deh. Ini keluarnya itu harusnya ada 4. Ini keluar utama, kita beri nama dulu ya supaya
tidak bingung nanti. Keluar utama itu maksudnya sini keluar, sini keluar data supplier, kemudian di sini keluar invoice. Lalu selanjutnya tadi kita lanjutkan dulu ya, yang di ini kan udah ada link-linknya, berarti tidak usah. Oh, link keluar ini, link keluar. Lalu di supplier, kalau dia kembali berarti dia akan kembali ke halaman utama. Kalau disimpan akan ke menu simpan. Kalau dia keluar akan ke keluar data supplier. Keluar data supplier. Nah, terus selanjutnya invoice juga sama. Ini kalau kita klik kembali dia akan ke halaman utama. Kalau kita klik simpan dia akan ke menu simpan, dan jika kita klik keluar maka akan ke keluar invoice ini. Lalu selanjutnya tadi kan keluar itu ada menu pilihan lagi. Nah, di keluar ini ada iya dan tidak. Kalau misalkan kita klik iya, berarti otomatis nanti akan keluar dari aplikasinya. Namun jika kita klik tidak, maka dia akan kembali ke sebelum kita klik ke halaman yang kita klik keluar tadi. Nah, berarti kan ini tadi keluar utama, jadi dia akan kembali ke halaman utama. Lalu keluar data barang. Keluar data barang berarti kalau kita klik tidak, nanti akan kembali ke menu data barang itu juga. Lalu kita lanjutkan ke keluar data supplier. Kita klik tidak, maka dia akan terhubung ke data supplier. Nah, lalu invoice. Nah, di invoice ini kalau kita klik tidak, maka dia akan kembali ke invoice. Nah, ini sudah. Selanjutnya coba kita cek atau kita lihat hasilnya. Ini. Nah, oh dari awal, dari halaman pertama. Halaman utama itu ini. Kalau kita coba, nah di sini kan ada 4 menu ya. Kita klik misalkan data barang. Nah, dia otomatis akan ke menu data barang itu. Lalu misal kita klik kembali. Nah, dia akan kembali. Klik lagi ke data barang, lalu kita klik keluar misalkan. Apakah ada yang keluar? Tidak. Nah, kalau tidak nanti dia akan kembali ke data barang lagi. Atau membatalkan dari keluar itu sendiri. Lalu kita klik simpan. Nah, data telah tersimpan. Sudah. Lalu selanjutnya ke menu utama lagi. Sekarang ke data supplier. Kalau kita klik kembali, nah, maka nanti kita ke menu utama lagi. Kalau kita klik lagi, telah simpan misalkan. Nah, data telah tersimpan. Data telah tersimpan, lalu ke halaman utama, kita klik lagi data
supaya kita klik keluar. Nah, apakah Anda ingin keluar? Jawabannya tidak. Nah, maka dia akan balik lagi ke data supplier. Kita klik kembali. Invoice juga sama. Kalau kita klik kembali, dia akan balik ke halaman utama. Lalu kalau kita keluar, dia akan kembali ke halaman invoice-nya itu juga. Kalau kita klik simpan, maka akan muncul data telah tersimpan. Nah, di sini juga ada menu keluar. Kita klik keluar, maka ada tulisan lagi konfirmasi ya. Konfirmasi pemberitahuannya apakah Anda ingin keluar. Kalau kita klik tidak, maka akan balik lagi ke halaman utama. Mungkin untuk tampilan desktop contohnya seperti ini. Sekarang kita akan buat ke tampilan smartphone. Oh, mungkin tampilan smartphone-nya ada di lanjutan videonya ya, ini panjangan videonya. Oke, sampai jumpa lagi. Nanti kita lanjutkan ya.